Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beredar sebuah video tanggapan Ustadz Ja'far Fauzi terkait diskusi yang sudah dilaksanakan antara kelompok kami dengan kelompok mereka di Room Fakur Raqabah. Saat itu narasumbernya dari kubu mereka Kang Aziz Jazuli, kemudian Wali TikTok, kemudian King Kong Halim. Sedangkan dari kubu kami adalah saya pribadi Al-Faqir, kemudian kakak saya Hakim Syafi'i, kemudian juga ada siapa itu, ada Habib Asqali. Sebetulnya yang diinginkan oleh Room Fakur Raqabah itu adalah Kifatah. Cuma Kifatah berhalangan, lagi ada acara di luar, maka Kifatah tidak bisa hadir. Dalam tanggapan Ustadz Ja'far Fauzi tersebut, beliau berusaha menjawab atas tendensi-tendensi yang saya utarakan di saat diskusi tersebut. Maka dari itu, saya buat video ini untuk menjawab poin-poin yang dijadikan oleh beliau sebagai bantahan terhadap diksi atau narasi. Yang narasi saya itu bertendensi dengan dalil-dalil yang sudah saya sampaikan. Namun sebelumnya, perlu kiranya saya untuk mengklarifikasi akan adanya diskusi tersebut. Yang pertama, diskusi itu atas atas ide daripada pemilik Room Fakur Raqabah. Kemudian yang kedua, di diskusi tersebut kami mengajukan maudhu atau pokok pembahasan yang bertajuk khurafat versus karamah. Meskipun titik tekannya di perkataan Faqihil Muqaddam Anallah. Kemudian yang ketiga, saya mensyaratkan untuk terjadinya diskusi adalah harus mendatangkan salah satu penulis buku ini. Kalau itu tidak dipenuhi, maka saya tidak akan berdiskusi dengan siapapun, kata saya. Alhamdulillah pada saat itu disetujui, disepakati bersama. Judul, tema juga disepakati bersama. Kemudian menjelang 1 hari setelah itu, akhirnya Fakur Raqabah membuat pamflet yang isinya foto saya, kakak saya, dan pokoknya narasumber yang akan berdiskusi nantinya. Hanya saja di situ tidak ada salah satu dari penulis buku tersebut. Akhirnya saya bilang, saya nggak akan pernah mau diskusi kalau kok sudah jadi pamflet. Ini kan saya mengajukan saja. Kalau seumpamanya sampean nggak bersedia, ya nggak apa-apa. Kita batal. Apa yang terjadi? Setelah itu Fakur Raqabah langsung mengadakan diskusi dengan pamflet yang sudah dibuat tadi. Tanpa adanya mengajukan dari beliau kepada kami untuk berdiskusi dan untuk menyetujui hal tersebut. Akhirnya saya tahu kalau itu akan ada diskusi, dan diskusi itu jadi sebelum sholat maghrib. Ya, buka room, setelah itu saya di taping di bawah, di framing, bahwasanya saya ditunggu. Alhamdulillah bi'aunillah wa bi karamatihi. Saya turun dari live dari room saya pribadi, kemudian saya masuk ke room tersebut dan berdiskusi. Akhirnya setelah selesai diskusi banyak tanggapan-tanggapan baik dari kubu kami ataupun kubu mereka. Di antara yang menanggapi dari kubu mereka adalah ini Ustadz Ja'far Fauzi ini. Atas beberapa poin-poin. Setidaknya ada 5 poin tanggapan dari beliau yang saya anggap perlu untuk saya jawab. Kelompok 1 dan kelompok 2 di situ ada Gus Edi Sudi, Kiai Syarif, dan Kiai Hadim Tingkong, dan ada Ustadz Ibnu Hamdi dan saudaranya, kakaknya Ustadz Hakim. Ya, Fatah katanya untuk alhamdulillah beliau tidak hadir. Ya. Kenapa? Ini membela orang yang salah. Jadi insya Allah teman-teman, para pemirsa dan para penonton dan para pecinta kajian ilmu bisa menilai di mana yang narasinya itu
sesuai dengan tadinya, di mana yang narasinya itu melenceng dari tadinya. Jadi intinya tidak ada itu sudah nanti seperti yang ada di kitab Futuhat Al-Makkiyah. Tidak boleh orang wali itu atau orang arif dibilang mengaku Allah, itu tidak ada. Makanya analoginya muter-muter di Abu Yazid Al-Bustami, Subhani, dan makan juga Ilallah itu, dan di Mansur Al-Hallaj. Jadi sudah jelas sebenarnya, seandainya mereka bisa menerima, sudah jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif atau yang akan berbalik begitu. Jadi fi nador itu ada dua hal. Makanya nador. Yang pertama, kalau itu fi haddi taklif, dia maksudnya dia berada dari kondisi taklif, maka itu kafir. Yang kedua, yang bukan fi haddi taklif, yu'azzar, dia harus dihukum. Itu sudah jelas. Mau dikritik dari mana, dari sini, dari jelas. Dan Mansur Al-Hallaj itu dibunuh, teman-teman. Makanya di situ apa yang disampaikan Kaisar itu juga bagus. Jadi bisa syariah dibunuh itu dengan pedangnya syariat. Jadi yang membunuh yang tidak boleh orang biasa, harus ditifaki ulama dan amrul daulah, pemimpin daerah, seperti biar ini tidak menjadi perdebatan panjang. Ana min nuri wajhihi, itu yang dari pernyataan Habib Muqaddam yang ada di Syarhul Aliyah atau yang ada di Mas'ul Ulubi. Saya ambil ana min nuri wajhihi, saya kaji dan saya gali siapa sih Habib Muqaddam ini sebenarnya. Dia bukan orang wali, tidak, bukan. Dia adalah tokoh Ismailiyah yang bersumber dari Batiniyah, yang lebih parah daripada Hululiyah dan Ittihadiyah. Biar tidak penasaran, saya kutip sumber dasarnya dulu. Ini ada di kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah karya Adib ini. Apa di sini? Wa fil asas fa inna ar-rasulul akram wal a'immah alaihim salam bihasabi riwayatina kanu anwaro, mereka itu adalah cahaya nur fi dhillil arsy, di bawah naungan aras, qabla hadzal alam, sebelum alam ini semua diciptakan. Jadi di sini anwaro ini yang menjadi lafaz penyambung ar-rabit anwaro wa an-min wajhihi. Di sini. Ini saya masih kaji. Saya investigasi di dalam. Poin yang pertama, beliau mengatakan analogi yang kami sampaikan itu muter-muter, pembahasannya seputar dari Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj dan Ibnul Arabi. Kemudian poin yang kedua, fihi nadharun, dalam redaksi yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in itu ada dua hal. Yang pertama, kalau fi haddi taklif maka berarti kafir. Kedua, kalau tidak fi haddi taklif maka yu'azzaru, harus dihukum. Itu kesimpulan dari beliau. Yang ketiga, Mansur Al-Hallaj itu dibunuh dengan saifis syariah, sehingga kekufuran tersebut telah membunuh beliau. Yang keempat, dalam redaksi Min Nuri Wajhi itu ditengarai bahwasanya Faqihil Muqaddam bukanlah seorang wali, akan tetapi penganut Syiah Ismailiyah berdasarkan redaksi Min Nuri Wajhi, karena ada kesamaan dengan kitab yang dikarang oleh sekte mereka yang di dalamnya ada nur juga, sama seperti itu. Kemudian yang kelima, analogi beliau antara perkataan Fir'aun ana rabbukumul a'la dengan perkataan Faqihil Muqaddam anallah. Monggo kita bahas satu persatu. Yang pertama, beliau mengatakan argumen yang kami sampaikan adalah muter-muter, berkisar daripada Al-Hallaj dan juga Abu Yazid Al-Bustami, Ibnul Arabi dan lain sebagainya. Monggo nanti kita buktikan siapa sebetulnya yang muter-muter, siapa sebetulnya yang kurang faham terhadap metodologi qiyas atau ilhaqul masail binadhairiha, atau yang sering kita sebut dengan analog.
siapa? Nanti kita jelaskan. Insya Allah penjelasan ini akan saya titik tekankan dan akan saya kupas secara detail di poin kelima. Kemudian poin yang kedua, beliau mengatakan fihi nadharun. Di situ memiliki arti. Yang pertama, ketika haddut taklif itu kafir. Kemudian yang kedua, ketika tidak dalam haddut taklif itu harus diyu'azzar, harus dihukum. Monggo, kita baca terlebih dahulu redaksi yang ada dalam kitab Fathul Mu'in itu. Wa qawlu bani Abdissalam, perkataan daripada Ibnu Abdissalam, yu'azzaru waliyun qala anallah. Orang wali yang mengatakan anallah itu harus ditakzir meskipun dirinya wali. Itu sepotong daripada perkataan Izzuddin bin Abdissalam. Sekarang ditanggapi perkataan tersebut oleh pemilik kitab Fathul Mu'in, Syekh Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau mengatakan fihi nadharun. Perkataan Izzuddin bin Abdissalam ini harus dicermati lagi, harus dikaji ulang, harus dinazar. Artinya tidak sepakat beliau. Tidak sepakat terhadap pendapat ini. Kenapa kok tidak sepakat? Karena ada pertimbangan. Yang pertama, in qalahu wa huwa mukallafun fa huwa kafirun la mahalat. Pertimbangan yang pertama, kalau itu dikatakan dalam keadaan sadar, artinya masih dalam keadaan mukallaf, maka jelas itu kafir. Berarti kalau kafir bukan takzir, had. Apa bedanya takzir dengan had? Kalau takzir itu merupakan hukum yang tidak ada ketentuan dalam Al-Quran. Pun juga dari segi hukumannya, berapa-berapanya, seperti apa hukumannya tidak ada dalam Al-Quran. Kalau had itu ada ketentuannya. Contohnya zina, kemudian sariqah mencuri, kemudian irtidat murtad. Itu ada ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran. Kalau takzir tidak seperti itu. Nggak ada ketentuan dalam Al-Quran. Cuma untuk memberikan efek jera, itu seorang pemimpin melakukan yang namanya takzir hukuman. Seperti di penjara dan lain sebagainya. Yang kedua, pertimbangan yang kedua, kata Syekh Abdul Aziz Al-Malibari, in qalahu halal ghaibah al-mani'ah lit-taklif fa ayyu wajhin lit-ta'zir. Kalau seandainya itu dikatakan dalam keadaan ghaibah, keadaan tidak sadar, akalnya hilang, maka atas dasar apa kita mentakzir? Kan seperti itu. Sedangkan Al-Asah, Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansari dalam kitab Nubul Usul memberikan sebuah pernyataan bahwasanya Al-Asah imtina'u taklifil ghafil wal mulja' lal muqar. Menurut kaul Asah, tercegahnya taklif terhadap orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang lupa, dan orang yang akalnya tidak waras. Itu dalam literasi kitab usul fiqh. Kemudian taklif semacam ini termasuk takliful muhal. Termasuk takliful muhal. Karena taklif itu ada dua ya. Ada takliful muhal, ada taklif bil muhal. Dari sisi bisa atau tidaknya hukum tersebut dijalankan. Takliful muhal itu mukallafnya yang tidak akan mampu. Kemudian yang kedua, taklif bil muhal, mukallafnya itu mampu, cuma yang ditaklifkan itu, mukallaf B-nya itu, yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh orang tersebut. Maka di sini termasuk hal yang menurut Asah tidak bisa ditaklif. Okay. Tapi kalau taklif yang dimaksud di sini adalah taklif tanjizi, taklif tanjizi atau khitab tanjizi, maka di sini tidak bisa tetap, karena tidak mungkin bisa melakukan. Orang tidur semuanya tidak bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, beliau juga mengatakan Mansur al-Hallaj itu dibunuh karena perkataannya yang mengatakan anal haq, karena kalimatnya tersebut. Ini perlu dikaji ulang ya. Kepada beliau yang terhormat perlu dikaji ulang. Apa saja? Yang pertama pertimbangannya,
Di dalam redaksi tersebut ada ulama yang bernama Ibnu Suraj. Ketika ditanyakan tentang hal ihwal al-Hallaj, bagaimana menghukumi al-Hallaj, maka beliau mengatakan tawaqqafa fi. Beliau tidak berkomentar apapun. Bahkan beliau berkata, hadza rajulun khufiya alayya amruhu. Ini merupakan laki-laki yang keadaannya dimasturkan daripadaku. Artinya saya tidak tahu menahu tentang laki-laki ini secara pasti. Makanya ma aqulu fihi syai'a. Dalam redaksi yang ada di Maktabah Syamilah, wa amma aqulu, tapi la'alla shawab yang benar ma aqulu fihi syai'an. Enggak ada hamzahnya. Kemudian yang kedua, ulama masih silang pendapat dalam memberikan sebuah hukum terhadap al-Hallaj ini. Masih selisih pendapat. Terbukti dalam redaksi tersebut, wan nasuh ma'adzalika yakhtalifuna fi amrih. Ada dua. Yang pertama ada yang yubalighu bi ta'zimihi, yubalighu fi ta'zimihi, sangat menta'zimi al-Hallaj. Ada yang yukaffiruhu, mengkafirkan al-Hallaj. Alasan yang mengkafirkan al-Hallaj ini bukan karena perkataannya. Li'annahu qala anallah, enggak ada seperti itu. Yang mengkafirkan ini justru li'annahu qutilah bisayfi syar'i. Karena al-Hallaj itu telah dibunuh, dihukum dengan pedang syariat. Sehingga kalau dibunuh dengan pedang syariat, itu sudah adanya klarifikasi dan sudah adanya ustutibah daripada pihak pemerintah. Diminta untuk bertobat. Kemudian tetaplah al-Hallaj mengatakan seperti itu, baru itu dibunuh. Ini komentar ulama yang mengkafirkan. Kenapa? Karena ketika itu sudah diinterogasi di pengadilan, kemudian apakah benar apa maksud dan tujuan sampean mengatakan anallah, itu sudah diklarifikasi, kemudian oleh ulama baru diputuskan, oh ini harus dihukum mati. Seperti itu. Allah. Jangan mudah kita menentukan murtad. Perlu kita telisik kembali bagaimana perkataan itu bisa menyebabkan orang murtad. Keyakinan itu bisa menyebabkan murtad. Kemudian fa'lu itu bisa menyebabkan murtad. Seperti itu, kawan. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masya Allah. Kemudian yang keempat, beliau karena terdapat redaksi min nuri wajhi, beliau menyimpulkan bahwasanya Faqihul Muqaddam bukan wali, akan tetapi penganut sekte Syiah Ismailiyah. Nah, ada kesamaan nur wajhi. Untuk jawaban ini, bantahan ini, maka sebagai pancingan saya berikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan, inna rabbakum laisa indahu lailun wala naharun nurul arsy min nuri wajhi. Nuru arsy min nuri wajhi. Ini hanya satu yang saya sampaikan. Nanti kalau kurang puas atas jawaban dan bantahan saya di atas ini, monggo kita diskusikan. Kita diskusikan di jalur offline ataupun di jalur online. Kalau di jalur online silakan sampean hadir di room TikTok saya. Atau kalau di jalur offline, monggo kita tentukan tempatnya di mana dan di mananya, yang penting netral. Nah, contohnya mohon maaf saya menyebutkan tempat di Gunung Perahu. Itu tempatnya netral dan insya Allah keamanannya terjamin sepenuhnya. Dan saya menyarankan di saat terjadinya diskusi harus ada live streaming dan lain sebagainya. Monggo kita diskusikan akan hal ini atau yang lain-lain terkait nasab. Kemudian yang keempat, nah ini pembuktian yang kelima, mohon maaf yang kelima. Pembuktian apakah analogi yang disampaikan saya kepada Al-Hallaj dan juga Abu Yazid Al-Bastami dan juga Ibnul Arabi dan ulama-ulama yang lain yang memiliki perkataan-perkataan yang nyeleneh atau kontroversial, itu merupakan analogi yang salah, yang muter-muter. Kita buktikan siapa sebetulnya yang muter-muter, yang tidak nyambung analoginya. Oke. Beliau menganalogikan perkataan Faqihul Muqaddam dengan perkataan Fir'aun yang mengatakan ada rabbukumul a'la. Kemudian Namrud. Kita jawab.
Yang pertama, monggo kita baca terlebih dahulu secara kafah daripada redaksi Al-Quran tersebut satu pembahasan. Hal ataka hadithu Musa dalam surat An-Nazi'at. Hal ataka hadithu Musa. Wahai Muhammad, apakah telah datang kepadamu kabar tentang Nabi Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Di saat Tuhannya, Allah, memanggilnya kepada lembah yang disucikan, yaitu lembah Tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab, pergilah Musa, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Kemudian katakanlah kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, masihkah kamu mau untuk disucikan, untuk bertobat? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya tunjukkan engkau ke jalan Tuhanmu, maka kamu menjadi orang yang takut kepada Allah. Fa'arahul ayatal kubra. Bukan cuma diajak oleh Nabi Musa, akan tapi fa'arahul ayatal kubra. Nabi Musa memberikan tanda mukjizat yang agung di depan Fir'aun. Apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa 'asa, thumma adbara yas'a, fahasyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun. Fir'aun tidak menggubris, mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Justru semakin lalim, semakin tagha. Bahkan dengan angkuhnya mengumpulkan semua rakyatnya dan mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang agung. Ini kata Fir'aun. Sekarang kita lihat daripada redaksi yang ada dalam perkataan Faqihil Muqaddam. Wa kana yuqalu fi halil ghaibah, fi tilkal ghaibah. Ditanyakan kepada Faqihil Muqaddam di saat beliau ghaibah, di saat beliau tidak sadarkan diri. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mencicipi yang namanya mati. Fayaqul, Faqihil Muqaddam menjawab, laisa li nafsun, saya tidak memiliki jiwa. Kemudian fayuqalu lahu, ditanya kembali kepada beliau, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi pasti akan sirna. Beliau menjawab, fayaqulu ma ana 'alaiha. Saya tidak ada di muka bumi. Allah. Wa yuqalu lahu, dan ditanyakan kembali kepada beliau, wa yuqalu lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu pasti akan sirna, pasti akan musnah, kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu ana min nuri wajhi. Maka beliau berkata, saya adalah bias daripada cahaya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kemudian ketika ditanyakan oleh seseorang, hal huwa Muhammad Allah? Naam, ana Allah. Kemudian mausyian alaih. Bahasa apa itu, semaput orang tersebut. Itu sudah ada pembandingan ya. Sekarang apa yang terjadi pada Faqihil Muqaddam kita analogikan dengan apa yang terjadi pada Fir'aun. Oke. Sebelum saya membahas lebih lanjut letak farq atau pemisah antara kedua kasus tersebut, maka alangkah lebih eloknya kalau kita memahami sedikit saja tentang qiyas. Pertama dari definisi. Qiyas itu adalah hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi fi illati hukmihi indal hamil. Qiyas adalah hamlu ma'lumin ala ma'lumin. Hamlu ini maksudnya menggiring, membawa. Bahasa kalau kita pahami hamlu ini berarti terdapat tasbih, penyamaan atau taswiyah. Penyamaan, penyerupaan. Itu hamlu. Apa yang diserupakan? Maklumin. Sesuatu yang diketahui. Jadi syarat daripada makis alih. Makis alih itu harus maklum, diketahui. Kata-kata maklum berarti itu sudah tertasawur dalam benak kita. Sehingga maklum ini 3 cakupannya. Yang pertama itu i'tiqadi, keyakinan kokoh. Kemudian yang kedua adalah yakini, ya keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah dhanni,
di bawah dari ini itu tidak termasuk kepada maklum, sehingga tidak sah dijadikan makis alih. Jelas ya? Kemudian hamlu ma'lumin ala ma'lumin, maklumin yang kedua ini namanya makis atau far atau fara. Alasannya limusawatihi fi illati hukmihi, karena ada kesamaan dalam ilat atau alasan hukum tersebut. Indal hamil, menurut orang yang membawa kias tersebut. Hamil di sini adalah tentunya mujtahid. Kita di sini bukan dalam rangka untuk mengkiaskan, karena bukan ranah kita. Itu ranah mujtahid mutlak atau mujtahid madhab. Itu pun mujtahid madhab menganalogikan terhadap pendapat daripada imam mujtahidnya. Kemudian apa lagi? Kemudian untuk kita lebih memahami lagi, kias sudah selesai daripada definisi, daripada rukun-rukunnya. Rukun daripada kias tersebut adalah ada asal. Asal itu adalah makis alih, sesuatu yang dikiaskan kepadanya, dianalogikan dengannya. Itu namanya makis alih. Kemudian ada far. Far itu adalah makis, sesuatu yang dikiaskan. Kalau dalam hal ini, konteks ini adalah kasus yang ada pada Fir'aun ini sebagai makis alih. Kemudian kasus yang ada pada Faqihil Muqaddam sebagai makis atau far yang nanti hukumnya mau disamakan. Yang ketiga adalah ilat. Ilat daripada hukum. Ilat ini merupakan al-wasful jami. Al-wasful jami atau al-maknal mushtarak. Makna yang menggabungkan antara keduanya. Ini namanya ilat. Kemudian yang keempat adalah hukum asal. Hukum asal itu adalah hukum yang melekat pada kasus yang ada di makis alih. Makis alih kasusnya yang ada di Fir'aun ya. Jelas Fir'aun kafir terhadap Nabiullah Musa. Oke. Nah, sekarang kita lihat perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat kentara antara keduanya. Yang pertama, di kasus Fir'aun, secara sharih Fir'aun divonis innahu tagha. Fir'aun adalah orang yang taghin, orang yang melampaui batas kezalimannya. Kemudian yang kedua, ada ajakan dakwah daripada Nabiullah Musa, atau bahasa bahasa rendahnya lah, klarifikasi. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Setelah ada seperti itu, kemudian ada penolakan dari Fir'aun. Bahkan perlawanan secara sistematis serta terang-terangan dari Fir'aun. Fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada. Barulah saat itu Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang agung. Artinya apa? Artinya apa yang disampaikan oleh Fir'aun ini atas dasar kesengajaan, atas dasar kesadaran Fir'aun sepenuhnya. Bahkan mengatakan ini dengan sombongnya, dengan angkuhnya, sembari meremehkan terhadap Tuhan Nabiullah Musa alaihissalam dan keajaiban-keajaiban yang tampak pada mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam. Jelas. Sekarang kita lihat di perkataan Faqihil Muqaddam. Pertama, Faqihil Muqaddam mengatakannya tersebut bukan dalam keadaan sadar. Akan tetapi beliau mengatakan dalam keadaan ghaibah, tidak sadar, atau waridah. Waridah itu di mana para wali Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah sesuatu ilham atau yang lainnya yang menyebabkan kadang orang tersebut tidak sadar. Itu yang pertama di Faqihil Muqaddam. Sedangkan saya jelaskan di poin 2 tadi bahwasanya al-ghafil itu tidak ditaklif. Karena termasuk takliful muhal. Mentaklif orang yang tidak mungkin bisa untuk ditaklif. Itu yang kedua, pertama. Kemudian yang kedua, di redaksi yang terdapat di Faqihil Muqaddam itu tidak ada Faqihil Muqaddam itu taghin dan juga asim, tidak ada. Bahkan beliau diceritakan adalah seorang wali karena ada tilkal ghaibah,
Tilkal ghaibah itu merupakan keadaan yang hanya dimiliki oleh para wali. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebetulnya mudah kawan. Ketika ada perkataan-perkataan yang keluar dari para wali, maka kaidahnya satu. Al-lafzul mustalah alaihi haqiqatun fi maknahul istilahi majazun fi ghairi. Orang wali itu ketika mengatakan sesuatu yang nyeleneh, maka itu hakikatnya tidak menyalahi terhadap maknanya. Cuma kalau ini dikonsumsi oleh orang yang hanya berpandangan zahir saja dan kemudian diiyakan, maka ini menjadi kesesatan kepada orang yang zahir saja ini. Wal mu'taqad minhum limaknahu mu'taqad limaknan sahihin. Adapun yang diyakini oleh mereka para wali itu adalah i'tiqad yang sahih, yang benar. Seperti itu. Allah. Sehingga dikatakan qad yasduru minal arif billah idza staghraqa bi bahri tauhid. Terkadang itu tampil atau keluar kata-kata ibaratun, keluar kata-kata daripada orang yang sudah tenggelam dalam lautan tauhid. Batasan tenggelam tersebut bihaitsu tatmahillu dzatuhu fi dzatihi ta'ala wa sifatuhu fi sifatihi ta'ala. Di saat diri dengan Allah itu sudah menyatu. Kata-kata menyatu ini apa ya? Lengoleng tebe bahasa Maduranya. Lengoleng tebe. Tidak sadar, tidak dalam keadaan sadar sepenuhnya. Wa yaghibu an kulli ma siwa. Dan selain Allah itu musnah darinya. Tidak ada. Sehingga akan keluar sebuah ibarat, kalimat-kalimat tusyiru bil hulul wal ittihad. Yang seakan-akan zahirnya itu ajaran hulul dan ittihad, penyatuan antara diri, antara hamba dengan Allah. Liqusudil ibarat an bayani halihi alladhi taraqqa ilaih. Karena maksud dan tujuan daripada ibarat itu adalah untuk menjelaskan keadaannya yang sedang nyampe kepada Allah. Seperti itu. Walaysat fi syai'in minhuma. Dan tidaklah ada hulul dan ittihad itu terdapat di dalamnya. Itu namanya cara untuk menyikapi perkataan-perkataan waliullah yang nyeleneh. Seperti itu kawan. Musok rek seperti ini saja rek dijadikan sebagai hal yang apa itu yang menyita banyak pikiran Allah. Ini sangat mudah sekali kalau kita mau berpikir jernih. Kalau kita mau kembali kepada apa itu, kepada kutubut turoth yang dikarang oleh ulama seperti itu. Jadi ini merupakan kias ma'al farid. Saya mengatakan ini kias, bukan saya memaksudkan ini kias yang harus dilakukan, tidak. Akan tapi di sini hanya sekedar ilhaq, penyamaan terhadap kasus yang ada. Cuma di sini penyamaan yang batil, penyamaan yang fasid, merupakan analogi yang ngawur, analogi yang muter-muter. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di antara syarat ilhaq, syarat analogi, menganalogikan sesuatu dengan yang lain, itu setidaknya yang tidak terpenuhi ini ada dua. Yang pertama, istimal ala hikmatin tab'athu alal imtithal. Ialah harus ada hikmah yang membangkitkan atau memotivasi akan adanya imtithal. Kemudian yang kedua, itu hikmah tersebut tasluhu syahidan li inatatil hukmi. Ialah layak untuk dijadikan gantungan sebuah hukum, penetapan hukum. Seperti itu. Kalau ini jelas ini berbeda sama sekali. Nggak ada kesamaannya sama sekali. Nggak ada. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Mungkin hanya itu saja kawan dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan kata, kesalahan uraian. Ada kata yang kurang pas dan menyayat hati. Bukan maksud dan tujuan kami untuk menyayat hati para jenengan semua. Akan tetapi qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak meskipun itu pahit adanya. Dan yang terakhir, paling akhir dari saya, apabila apa yang saya jelaskan ini dirasa kurang memuaskan, monggo kita diskusikan baik jalur offline ataupun jalur online. Insya Allah saya siap berdiskusi khususnya kepada salah satu daripada penulis buku
khurafat dan Israiliyat Yahudi itu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, usikum nafsi bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.